Partai Nasdem akan mengumumkan 3 nama capres yang akan diusung dalam Rakernas nanti. Partai Nasdem pastikan 3 nama yang akan diusung berasal dari luar Partai Nasdem. Nasdem masih butuh berkoalisi dengan partai lain karena tidak cukup suara untuk persyaratan, yaitu 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional. Pertemuan Surya Paloh bersama beberapa tokoh dan petinggi partai lain jadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan calon presiden dari Partai Nasdem. Artinya Nasdem masih menunggu hasil Rakernas. Kami sudah mengagendakan 15, 16, 17 Juni itu akan membuat Rakernas, menghelat Rakernas, dan kemudian semua keputusan-keputusan politik itu akan ditentukan di dalam Rakernas. Rakernas nanti ada 2 agenda besar tentunya, satu tentang pengumuman 3 nama calon presiden yang akan diusung oleh Partai Nasdem, yang kedua tentang politik gagasan platform pemerintahan yang ke depan. Kemudian setelah 3 nama kita serahkan kepada Pak Surya lalu kemudian membangun koalisi politik berdasarkan nama-nama tersebut. Untuk periode masa Sementara Partai Golkar mengambil langkah lebih cepat menghadapi Pilpres dengan menetapkan koalisi lebih awal. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut koalisi Golkar bersama PAN dan P3 masih akan membuka diri terhadap parpol lain yang akan bergabung. Yang jelas kan Golkar sekarang sudah mengambil langkah-langkah membangun tradisi politik baru, menetapkan koalisi jauh-jauh di awal nanti menjelang 2024. Ya, sementara ini dengan PAN dan P3, ya, PAN dan P3. Nah, kami tentu dengan adanya koalisi ini tidak menutup diri. Kami tetap membuka. Partai Golkar dari awal mengatakan bahwa kami adalah partai yang sangat terbuka untuk bisa membangun komunikasi atau kerjasama, bahkan koalisi dengan partai politik manapun. Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang menyebut PDIP tidak khawatir dengan manuver relawan Projo yang bertemu dalam acara Koalisi Indonesia Bersatu karena Projo bukanlah partai politik. Sementara soal deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo diakui hanya sebagai aspirasi masyarakat. Ganjar sebagai kader PDIP harus taat asas dan tegak lurus dengan Ketua Umum Partai. Yang pasti Pak Ganjar ini kan kader turunan PDIP Perjuangan. Ya, kalau disebut kader seperti kami ini kan harus taat asas, harus tegak lurus, ya harus menunggu perintah dari Ibu Ketua Umum, itu saja. Ya, jadi kalau disebutkan ada deklarasi kembali ke tadi itu, ya itu hak setiap orang. Yang penting bukan Pak Ganjar yang deklarasi, kan begitu. Ya, walaupun sesungguhnya sebagai petugas partai kita harus tahu menempatkan posisi. Ya, kita harus paham ya dengan gerakan kita itu apakah itu sudah menunjukkan bahwa kita punya mau, kan begitu. Ya, santai saja menunggu perintah Ibu Ketua Umum. Sementara itu, di sela-sela orasi ilmiah yang berlangsung di acara wisuda Universitas Pancasila Jakarta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan kehadirannya di acara ini bukan untuk kampanye Pilpres. Prabowo menyebut harus meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk kampanye karena posisinya saat ini yang menjabat sebagai menteri. Ya, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Ingin segera, apalagi dia bicara ini. Jangan-jangan kampanye politik lagi itu. Tidak, saya tidak kampanye di sini, ya kan. Kampanye nanti di kabupaten-kabupaten. Dan kalau saya kampanye saya harus minta izin presiden, saya menteri loh. Ya. Tapi ini adalah saya bicara kepada generasi penerus. Kita ini akan punah. Iya kan? Benar kan? Kita akan punah. Gue nggak mau kasih tahu umur gue berapa. Tadi disebut ya tanggal lahir saya. Nggak usah diingat itu. Hati saya masih muda, saudara.